Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini kembali saya akan menyampaikan kebenaran firman Allah dan mengambil satu tema, yaitu menemukan kembali yang hilang. Saya angkat dari Injil Lukas pasal yang ke-15, ayat yang saya baca ayat 24 dan 32. Demikian dikatakan, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Saudara-saudara, Yesus melayani orang-orang yang paling sederhana. Orang-orang itu adalah para pemungut cukai yang dibenci dan dianggap orang berdosa. Mereka juga dianggap tidak memahami hukum Taurat. Namun Yesus mengasihi mereka. Saudara-saudara, penemuan kembali domba dan dirham yang hilang menyebabkan sang pemilik bersukacita. Allah berkenan mencari kita. Dan bagaimanakah sifat Bapa yang mencari anak yang hilang? Gambaran-gambaran tentang Bapa yang mencari anak yang hilang, saya akan ajak kita mengikuti bersama-sama pembahasannya. Pertama, nilai subjek yang hilang. Subjek itu tetap berharga bagi sang pemilik meskipun ia sedang terhilang. Seekor domba yang hilang hanya bernilai 10%, dan 99 ekor lainnya lebih berharga. Namun kerugian 10% itu tetap bernilai. Sesuatu yang hilang akan dicari oleh sang pemilik karena nilainya. Saudara-saudara, kita akan melihat dalam peristiwa ini langkah-langkah kejatuhan si anak yang hilang. Ia memberontak, memboroskan harta, hidup melarat, tertindas, dan tidak berdaya. Hidupnya menggambarkan keberdosaan pada dirinya. Nah, saudara-saudara, anak yang hilang itu menggambarkan keadaan yang terpisah dari Allah. Demikian di dalam kehidupan kita. Awal mula manusia dijadikan, kemudian berdosa di hadapan Allah. Namun tindakan daripada Allah oleh karena kekudusannya, maka diusirlah manusia itu dari Taman Eden, sehingga terjadi keterpisahan dengan Allah. Demikian hal-hal yang diungkapkan bagaimana tentang nilai subjek yang hilang tadi, bernilai, berharga, sehingga Allah tetap merindukan untuk yaitu berharap bahwa anaknya akan kembali kepada Dia. Kemudian kita akan melihat tentang sikap dari sang bapa. Bapa itu merindukan anaknya yang hilang. Sang ayah yang sabar dan penuh cinta kasih kepada anak yang hidup semaunya. Ia bersedih hati, senantiasa mencari, menemukan kembali dan bersukacita. Sifat-sifat ini menggambarkan dengan jelas pribadi dan karya Yesus Kristus. Ia telah mencari dan menemukan orang-orang berdosa. Di dalam Injil Lukas 19 ayat yang ke-10 mengatakan demikian. Sebab anak manusia
datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara-saudara, kebahagiaan sang bapa yang bersuka cita karena si anak yang hilang telah kembali ke rumahnya. Kisah ini menekankan pertobatan si anak yang hilang dan sikap si anak sulung yang tetap tinggal di rumah. Saudara-saudara, hal ini kita melihat bagaimana tentang sikap daripada bapa yang merindukan anaknya yang hilang ini. Sang ayah yang sabar terus berharap bahwa suatu saat anaknya akan kembali. Kebahagiaan sang bapa yang bersuka cita karena si anak yang hilang telah kembali ke rumahnya. Kisah ini menekankan pertobatan si anak yang hilang dan sikap si anak sulung yang tetap tinggal di rumah. Saudara-saudara, hal inilah yang menjadikan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang telah ditebus, orang-orang yang telah dicari dan ditemukan sebagai sesuatu yang berharga yang terhilang dari hadapan Allah. Nah, ini saudara-saudara, di dalam hal inilah bagaimana karya daripada Yesus Kristus yang mencari dan menemukan orang-orang berdosa. Dasar dari hal ini adalah belas kasihan daripada Allah. Sehingga di dalam hal inilah kita akan melihat bagaimana kasih daripada Allah yang penuh dengan belas kasihan yang menyelamatkan manusia berdosa untuk percaya akan Dia beroleh hidup yang kekal. Berikutnya, yang ketiga, sikap-sikap pada peristiwa penemuan kembali. Anak yang hilang itu bertobat. Pertobatan anak itu sangat menentukan pendamaiannya dengan sang bapa. Ia menyadari keadaannya yang penuh dengan kesengsaraan. Ia tidak berdaya dan diperbudak oleh dosa. Ia mengakui dosanya dengan rendah hati dan jujur. Kita melihat kembali di dalam ayat 18 dan 19. Supaya kita dapat memahami dengan baik. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Ia memutuskan kembali kepada Allah. Tanpa pertobatan, seorang tidak akan kembali kepada Bapa yang kekal. Sang Bapa menyambut si anak yang hilang. Nah, saudara-saudara, kita akan melihat tindakan daripada sang Bapa ini. Bagaimana sambutan daripada sang bapa ini kita akan melihat di dalam ayat 23. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersuka cita. Saudara-saudara, kita akan melihat yang keempat, sikap si anak sulung. Ia mengasihi harta melebihi manusia. Akibatnya, ia mencemooh orang lain, yakni adiknya sendiri. Bahkan ia menilai diri sendiri lebih baik. Saudara-saudara, pada awal ketiga perumpamaan ini, di dalam ayat atau pasal 1
ayat 1. Si anak sulung menggambarkan orang-orang Farisi. Mereka membenarkan diri sendiri, penting dan menganggap orang-orang lain berdosa. Di dalam Lukas 18 ayat yang ke-9. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Nah, ini saudara-saudara disebutkan hal-hal yang terungkap melalui ayat firman Tuhan. Membenarkan diri sendiri dan menganggap lebih penting, menganggap orang-orang lain berdosa. Nah, saudara-saudara, supaya di dalam hal inilah kita akan melihat ungkapan-ungkapan dalam pembacaan atau pengupasan ini, sehingga kita mengambil kesimpulan. Yang pertama, kita juga sering menganggap diri sendiri penting, bermoral, dan berbuat baik melebihi orang-orang lain. Yang kedua, kita seyogyanya bersukacita ketika seseorang yang hilang kembali kepada Bapa yang kekal. Kita sudah membaca di dalam ayat 32, kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Nah, sini saudara-saudara hal-hal yang diungkapkan. Satu lagi yang ketiga, satu peringatan bagi kita agar tidak menganggap diri sendiri lebih baik daripada orang-orang lain. Pemikiran seperti itu berasal dari iblis. Kita harus memohon pertolongan Tuhan untuk menolak pemikiran itu. Puji Tuhan. Demikian saudara-saudara, ungkapan-ungkapan yang kita bahas tentang anak yang terhilang ini. Gambaran-gambaran diberikan di dalam kehidupan orang-orang yang telah diselamatkan. Bahwa kehidupan yang dahulu sebelum mengenal Yesus Kristus sama dengan keterpisahan dengan Allah. Dan oleh karya Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini untuk mencari dan menyelamatkan. Puji Tuhan. Saudara-saudara, supaya di dalam kehidupan kita senantiasa dapat melihat bagaimana domba-domba yang terhilang di hadapan Tuhan, dan Tuhan tetap merindukan mereka untuk kembali datang dan bertobat kepadanya untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya. Puji Tuhan, saya sampaikan di sini. Namun sebelumnya kami akan berdoa bagi saudara-saudara pemirsa sekalian dimanapun saudara berada. Kami naikkan doa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kami menyampaikan kebenaran firman Allah yang menjelaskan tentang anak yang terhilang. Gambaran sebagai orang-orang berdosa ada keterpisahan dengan Allah. Namun di dalam karya Yesus Kristus menyelamatkan manusia berdosa. Sehingga barang siapa yang percaya dan bertobat, maka dia akan dirindukan oleh Allah. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Allah ini, agar kami dapat memahami bagaimana banyak jiwa-jiwa yang belum bertobat. Bagaimana jiwa-jiwa sebagai domba-domba yang terhilang belum kembali kepada Tuhan. Engkau memakai kami semua untuk menjadi alat di dalam tangan Tuhan, memberikan kesaksian kepada mereka semua. Terima kasih Bapa di dalam surga. Dan saat ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami dimanapun berada, saudara-saudara kami yang telah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya, dan mengalami pembaharuan-pembaharuan dari hari ke hari di dalam kehidupannya. Engkau memberkati mereka semua. Apapun yang menjadi usaha dan pekerjaannya, Tuhan berkati mereka semua, agar mereka pun memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, bagi yang menghadapi masalah dan belum terselesaikan. Kami berdoa Tuhan agar membuka jalan keluar dan memberikan kekuatan untuk dapat menanggungnya. Kami juga berdoa bagi siapapun mereka
yang dalam kondisi sakit sampai sekarang ini. Tuhan, Engkau memberikan jamahan, memberikan kesembuhan dan kesehatan kembali. Tuhan memulihkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Dan biarlah berita firman Allah terus berkumandang dimanapun, kemanapun kami berada. Dan suara kami pun kemana saja yang dapat mendengarnya. Tuhan, Engkau menyelamatkan mereka semua. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Hari ini dan hari-hari mendatang dalam kehidupan kami menyerahkan sepenuhnya dalam pimpinan Tuhan. Engkau yang memelihara kehidupan kami, Engkau yang membentengi kehidupan kami dengan kuasa Allah yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dan pada hari-hari mendatang kami pun tetap terpelihara dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami mengalaskan semua doa kami pada saat ini hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin.